Francesco Bagnaia bakal ganggu dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Jadwal MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan ini, akankah Francesco Bagnaia berjaya di kandang Marc Marquez? Pedro Acosta, klarifikasi gurauan, soal Marc Marquez, orang harus tahu bedanya serius dan komedi. Jadwal MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan ini, akankah Francesco Bagnaia berjaya di kandang Marc Marquez? Seri keempat MotoGP 2025 sudah rampung digelar di sirkuit internasional Losail, Qatar. 2 pekan lalu, Marquez keluar sebagai pemenang balapan MotoGP Qatar 2025 tersebut. Itu merupakan kemenangan ketiga bagi sang pembalap dalam 4 seri awal. Ia hanya gagal menjadi yang terdepan pada MotoGP Amerika Serikat 2025 pada akhir Maret. Setelah 4 flyaway race untuk pertama kalinya musim ini, MotoGP 2025 akan menyambangi Eropa. Rentetan balapan di benua biru diawali dengan MotoGP Spanyol 2025 yang merupakan seri kelima. Balapan tersebut akan digelar di sirkuit Jerez Angel Nieto pada 25–27 April tahun 2025, atau pekan ini, para pembalap memiliki waktu persiapan 2 pekan sejak seri terakhir di Qatar. Untuk Marquez sendiri, sirkuit Jerez membawa kenangan manis dan buruk. Salah satu momen yang membuatnya berada di titik nadir terjadi di lintasan ini, yaitu patah tulang humerus di lengan kanan pada Juli tahun 2020. Namun, sirkuit ini juga menghadirkan kenangan manis. Ia 3 kali menang di sana, pada 2014, 2018, dan 2019. Belum lagi, Marquez selalu finish di podium pada tahun 2013 sampai tahun 2019. Di sisi lain, Bagnaia justru mampu meraih 3 kemenangan beruntun pada 2022, 2023, dan 2024. Maka dari itu, menarik untuk dinanti, siapa yang bakal jadi pemenang di Spanyol. Pedro Acosta, klarifikasi gurauan, soal Marc Marquez, orang harus tahu bedanya serius dan komedi. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, akhirnya buka suara soal perundungan di media sosial sejak awal musim MotoGP 2025, akibat gurauannya mengenai Marc Marquez dalam salah satu gelar wicara di Spanyol, yakni gurauan yang ternyata tak diterima banyak orang. Pada awal Februari lalu, Acosta diundang dalam La Vuelta, gelar wicara yang dipandu oleh komedian ternama Spanyol, David Broncano. Dalam acara tersebut, Acosta diminta menyatakan opininya mengenai Marquez, yang merupakan kompatriotnya sekaligus 8 kali juara dunia. Acosta, yang merasa bisa bergurau karena sedang hadir dalam acara komedi, tanpa pikir panjang berkata, "Siapa? Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Aku tak mau tahu apapun soal grid MotoGP, aku makan dalam diam, makan 2 kali. Tahun ini adalah soal seks dan rock and roll," ujarnya kala itu. Gurauan Acosta tersebut ternyata tak diterima oleh kebanyakan fans MotoGP yang menganggapnya arogan. Alhasil, akun-akun media sosial El Tiburon sampai saat ini masih kerap dibanjiri komentar sindiran dari warganet, terutama jika ia tak mendapatkan hasil spektakuler. Kepada Mundo Deportivo, pada Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025, pembalap berusia 20 tahun ini pun mengaku heran, orang-orang bisa salah menginterpretasikan gurauannya tersebut, sebab selama ini ia dan Marquez diketahui punya hubungan yang baik dan tidak pernah cekcok. Sangatlah mudah
salah menginterpretasi berbagai hal. Pada akhirnya, yang Anda lihat, adalah yang Anda dapatkan. Tak ada karakter apapun, yang ingin ditunjukkan, dan memang tak ada apapun, selama saya merasa nyaman, begitulah adanya. Namun, ya, memang ada masalah yang nyata, ujarnya. Ada banyak orang yang salah mengartikannya. Anda harus memahami, bahwa acara David Broncano, adalah acara komedi, bukan wawancara serius seperti El Hormiguero. Semua adalah misinterpretasi. Saya rasa, Anda harus tahu, cara membedakan hal yang serius dan yang tidak. Pungkas Acosta, bagaimana menurut kalian? Berikan pendapatmu. Didukung Marc Marquez gabung tim Valentino Rossi di MotoGP, begini reaksi Pedro Acosta. Pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, ramai dikaitkan dengan tim Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Rumor ini pun ternyata dapat reaksi positif dari Marc Marquez. Mendapati kondisi ini, Acosta bereaksi. Acosta menyambutnya dengan senang dan positif, atas dukungan yang diberikan Marc Marquez. Acosta saat ini kencang dikaitkan, akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Marquez bahkan, kabarnya mendukung Acosta, bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Menanggapi itu, Acosta merasa tersanjung dan bersemangat. Namun demikian, dia belum bisa memastikan, masa depannya untuk saat ini. Acosta fokus pada timnya yakni Red Bull KTM. Jika legenda sepeda motor seperti Marc mengatakan itu menyanjung dan positif, ungkap Acosta, dikutip dari Crash, Selasa, tanggal 22 April tahun 2025. Kita lihat saja, apa yang akan terjadi di masa depan, jelas Acosta. Selain tim balap Valentino Rossi, Acosta juga dilirik Honda. Bahkan, Honda sampai menawarkan gaji bernilai fantastis. Dilansir dari Speedweek, Selasa, tanggal 22 April tahun 2025, Honda beri tawaran gaji sebesar 30 juta euro, atau sekira 574 miliar rupiah. Tetapi, tidak disebutkan durasi kontrak untuk Pedro Acosta. Kabarnya, durasi kontrak yang ditawarkan berpotensi selama 3 tahun. Jika menerimanya, Acosta akan jadi salah satu pembalap berpenghasilan tinggi di MotoGP. Dia akan menerima 10 juta euro, atau sekira 191 miliar rupiah per musim. Francesco Bagnaia, bakal ganggu dominasi Marc Marquez, di MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, diyakini bakal ganggu dominasi Marc Marquez, di MotoGP 2025. Hal itu diyakini, manajer tim Ducati Lenovo, David Tardozzi. Tardozzi bicara, soal banyak pihak yang meyakini, Marc Marquez bakal mendominasi MotoGP 2025 dengan mudah. Dia sendiri tidak menampik soal kemungkinan tersebut. Namun, Tardozzi juga percaya, Francesco Bagnaia akan menjadi penantang serius Marquez. Marquez tampil sempurna di 3 seri balapan, yakni MotoGP Thailand, Argentina, Qatar. Di ketiga seri itu, pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil meraih pole position, memenangkan sprint race, dan menjuarai balapan utama. Catatan impresif tersebut membuat banyak pihak percaya Marquez akan melenggang mulus sepanjang musim. Meski demikian, Tardozzi punya keyakinan berbeda. Tardozzi yakin Bagnaia mampu tampil kompetitif. Bahkan, Bagnaia diyakini bisa merebut kemenangan dari rekan setimnya itu. Itu memang mungkin, tapi saya percaya Pecco akan memenangkan beberapa balapan tahun ini, bahkan mengalahkan Marc, kata Tardozzi, dilansir dari Motosan, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Karena Marc sekarang sudah cukup matang untuk tahu kapan harus puas finish kedua, jika resikonya terlalu besar. Lanjutnya, Marquez sendiri kini duduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu total sudah meraih 123 poin. Sementara itu, Bagnaia ada di urutan ketiga saat ini di klasemen. Dia total sudah 97 poin, sehingga terpaut hingga 26 angka dari Marquez.